Selanjutnya, sisi baik manajemen laba. Pada sisi baik manajemen laba terbagi atas dua bagian, di antaranya komunikasi yang diblokir. Argumen kami yang mendukung manajemen laba yang baik didasarkan pada konsep komunikasi yang diblokir dari Dembski dan Sappington. Seringkali agen memperoleh informasi khusus sebagai bagian dari keahlian mereka, dan informasi ini dapat menjadi sangat mahal untuk dikomunikasikan kepada prinsipal, yaitu komunikasinya diblokir. Kredibilitas pembukaan blokir ini diperkuat oleh peran konfirmasi pendapatan bersih. Di sana kami berpendapat bahwa laba bersih berperan dalam mengonfirmasi informasi orang dalam yang dikeluarkan oleh manajer selama periode tersebut, sehingga mendorong komunikasi yang jujur. Selanjutnya, bukti empiris manajemen laba yang baik. Kami menyimpulkan bahwa ada teori dan bukti, baik dari perspektif rasional maupun perilaku, bahwa manajemen laba dapat menjadi baik, dalam arti dapat mengonfirmasikan investor, mengurangi resiko estimasi, dan mempengaruhi harga saham secara menguntungkan. Kemudian, sisi buruk manajemen laba. Pada sisi buruk manajemen laba terbagi juga dalam beberapa bagian. Di antaranya, manajemen laba oportunistik. Dari perspektif kontrak, ini dapat dihasilkan dari perilaku manajer yang oportunistik. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus mereka. Kami menyimpulkan bahwa dari berbagai hasil ini, manajemen laba yang baik dan buruk ada dalam praktiknya. Akuntan harus meneliti motivasi manajer dengan sangat hati-hati jika mereka ingin mendeteksi manajemen laba oportunistik. Selanjutnya, apakah manajer menerima efek efisiensi pasar? Singkatnya, poin penting dari studi Sheran dan Warles, DLS, dan BCM adalah bahwa kebijakan manajemen laba ini tidak masuk akal jika pasar sekuritas efisien. Akibatnya, manajemen yang terlibat di dalamnya tidak harus sepenuhnya menerima efisiensi. Selanjutnya, menganalisis ucapan manajemen untuk mendeteksi manajemen laba yang buruk. Analisis pidato manajer menjanjikan prediksi manajemen laba yang buruk. Namun, perhatikan bahwa begitu manajer menyadari bahwa pidato mereka sedang dianalisis, mereka kemungkinan akan mempelajari strategi untuk menghindari mengungkapkan apa yang mereka coba sembunyikan. Kemungkinan hasilnya akan rangkaian perangkat lunak yang semakin canggih sebagai tanggapan terhadap strategi kontrak manajer yang terus ditingkatkan. Selanjutnya, implikasi bagi akuntan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk bukan untuk menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan pengungkapan. Pengungkapan ini berkualitas tinggi, membantu investor untuk mengevaluasi laporan keuangan sehingga mengurangi kerentanan investor terhadap bias perilaku. Mengurangi insentif manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar, dan mengurangi kemampuan manajemen untuk melebih-lebihkan kinerja selama panggilan konferensi. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.